Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi apa perintahnya berarti surat ini? Jangan bandingin Allah sama yang lain. Jangan bandingkan Allah dengan yang lain. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, berarti ya kalau gitu kita nggak boleh suka sama sesuatu dong? Boleh nggak? Kalau semuanya hati kita diisi oleh Allah, berarti kita nggak boleh suka sama sesuatu dong? Boleh, tapi jangan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Episode kali ini bersama anak saya. Namanya siapa? Rashid. Sekarang kelas berapa? Umar. Oh, Umar. Oh, namanya kalau di sekolah namanya Umar, bukan Rashid ya? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, ya. Sudah belajar apa aja? Udah ngafal apa aja? Sampai Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Coba baca 2 ayat dong. Apa ya? Yang pokoknya apa aja yang Umar hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu Nama lahu akhladah. Ya. Oke, udah cukup. Nah, itu Rashid yang surat yang sudah dihafal sama Umar. Alhamdulillah sudah menghafal terus, mudah-mudahan bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, di episode kali ini kita akan belajar bersama Umar tentang nasihat seorang ayah kepada anaknya di dalam surat Luqman. Surat Luqman itu surat ke-31 deh. Ntar ayah cari dulu ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Dedek sekarang baca terjemahannya. Ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi apa perintahnya berarti surat ini? Jangan bandingin Allah sama yang lain. Jangan bandingkan Allah dengan yang lain. Masya Allah. Nah, ini kan nasihat Luqman deh. Luqman itu siapa? Luqman itu bukan Nabi dan Rasul. Luqman ini mengajarkan kepada anaknya. Yang diajarkan ini yang tidak boleh mempersekutukan apapun dengan Allah. Ya, seperti yang Dedek tadi bilang. Nah, di sini ada kata nih, innasyirka la dzulmun 'adzim. Ngantuk. La dzulmun itu artinya apa? La dzulmun itu artinya sebenarnya adalah meletakkan sesuatu di tempat yang salah. Letakkan sesuatu yang di tempat yang salah. Itu adalah la dzulmun.
menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Nah, apa itu maksudnya sih sebenarnya? Misalnya gini contohnya. Kan kita tidak boleh syirik tuh. Misalnya Dedek sekarang suka sama kartun, suka sama film apa yang disuka? Nggak ada film, aku per episode. Per episode apa yang disuka misalnya? Tapi kadang-kadang film juga. Film juga. Apa yang disuka? Yang paling disuka sekarang apa? Boboiboy. Hah? Oke, misalnya Itu suka filmnya ya? filmnya. Oke, misalnya Dede suka Boboiboy. Terus akhirnya kan kita pengen, wah saya pengen seperti Boboiboy. Saya pengen keren seperti Boboiboy. Kan ada keinginan seperti itu kan? Aku nggak ada. Oh, nggak ada. Terus pengennya apa? Ya kan yang ada. Nggak ada. Nggak pengen seperti hebat seperti Boboiboy, nggak. Nggak. Cuma nonton doang paling. Oh, cuma nonton doang. Oke. Nah, kadang-kadang gini kan, Dek. Jadi misalnya kita suka terhadap sesuatu, kemudian kita menginginkan itu, dan karena kita nontonnya secara terus-menerus, ya, akhirnya kita pengen seperti itu, pengen jagoan seperti dia, gitu ya. Kan bisa kan? Seperti itu. Nah, artinya kita ada keinginan, dan keinginan itu bisa menjadi Tuhan. Kan harusnya gini. Tadi kan la zulmun itu menempatkan sesuatu yang salah kan. Jadi kalau hati kita itu diisi oleh sesuatu hal yang selain Allah, ya, maka itu adalah sesuatu yang salah, menempatkan sesuatu yang salah di dalam hati kita, ya kan? Nah, kemudian hati kita diisi oleh apa? Hati kita diisi oleh sesuatu yang di luar selain Allah tadi. Jadi keinginan kita, film kita, itu kan bisa terjadi kan? Jadi otak kita itu dipenuhi oleh sesuatu yang selain Allah tadi. Jadi menempatkan sesuatunya kan salah. Harusnya hati itu ditempatkan oleh apa? Ditempati apa? Allah. Kalau diisi sama yang lain, berarti kan kita salah menempatkan sesuatu kan? Iya. Benar nggak? Iya. Ya. Jadi, gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Berarti ya, kalau gitu kita nggak boleh suka sama sesuatu dong? Boleh nggak? Kalau semuanya hati kita diisi oleh Allah, berarti kita nggak boleh suka sama sesuatu dong? Boleh, tapi jangan kelebihan. Nah, bagus tuh. Boleh, tapi jangan berlebihan. Karena yang harus diprioritaskan itu adalah Allah kan? Sedangkan keinginan-keinginan kita tadi harus di bawah Allah gitu ya. Jangan sampai kita menempatkan sama gitu. Bahkan lebih tinggi gitu. Cita-cita misalnya lebih tinggi dibandingkan Allahnya. Salah nggak itu? Salah. Salah. Oke. Udah pintar berarti. Alhamdulillah. Jadi nanti misalnya Dede ini nanti akan tambah gede kan. Kemudian nanti, dulu waktu bayi kan pengennya, waktu balita ya, pengennya jadi polisi. Kemudian habis itu ganti lagi, jadi tentara. Kemudian nanti tambah gede lagi, pengen jadi ini. Oh, saya pengen seperti ini nih. Terus berubah-ubah terus. Terus akhirnya, kayaknya saya berubah-ubah terus ya. Apa yang saya inginkan, ternyata setelah saya dewasa, tambah umur, aduh saya nggak pengen seperti itu. Dan terus berubah kan. Nanti misalnya Dedek pengen apa, nanti berubah lagi. Pengen apa, berubah lagi. Terus seperti itu. Sampai dewasa nanti, sampai tua juga, loh kok berubah-ubah terus. Akhirnya kan kita bingung, sebenarnya yang kita inginkan itu apa, yang paling benar itu apa. Ya kan? Iya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita menempatkan sesuatu yang salah di dalam hati kita. Ya harusnya yang paling benar adalah
menempatkan hati kita ditempati oleh Allah, dan itu menjadi prioritas kita. Ya kan? Betul nggak? Jadi kalau Allahnya sudah ada di dalam hati kita, kita boleh kok menjadi, misalnya jadi apapun. Jadi pengen jadi apa misalnya? Tentara. Ya? Tentara. Oke, jadi tentara misalnya. Nah, kalau jadi tentara, karena Allah jadi prioritas, maka ketika masuk ke tentara misalnya, itu nggak tidak nyogok supaya masuk jadi tentara. Ketika jadi tentara, membelanya adalah karena prioritasnya adalah Allah, maka membelanya adalah kebenaran yang Allah sudah tentukan. Ya, kalau misalnya jadi pengusaha, jadi bisnismen, maka dia untuk mencari untung, dia nggak akan korupsi gitu loh, tidak membayar orang, kan salah korupsi itu. Terus mengambil yang bukan haknya, itu kan nggak boleh, karena prioritasnya hatinya adalah Allah, maka itu tidak dilakukan. Oke? Oke nggak? Ya, ngerti nggak? Jadi apa kesimpulannya? Apa? Jadi inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi hati kita harus ditempatkan apa? Ditempati oleh siapa? Allah. Sedangkan keinginan-keinginan kita, apa yang kita inginkan, itu menjadi prioritas yang di bawahnya Allah. Oke? Oke, kita tutup sekarang dengan doa kafaratul majlis. Yuk, Rasid yang baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat nanti sampai Rasid jadi dewasa. Sampai tua, sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.